Nah, jadi di kampung gue itu ada puskesmas remaja gitu cuy, ya kan. Cuman yang hadir tuh baru sedikit ya. Jadi masih sapi gitu. Maksudnya sepi-sepi. Jadi tujuannya ya biar mengajak anak-anak di sini tuh bersosialisasi gitu cuy. Anjing, seperti kasih tahu tentang virus, pentingnya kebersihan dan lain-lain. Nah, kalau bosen itu biasa main game ya kan, kayak Uno, bukan Sandiaga Uno ya, bukan. Aduh. Terus lompat tali, lompat ke jembatan, bunuh diri gitu, enggak maksudnya banyak lah. Salah satunya monopoli ini cuy. Nah, sedikit tambahan, sebenarnya perancang game ini itu adalah Elizabeth Maggie. Nah, tujuannya itu untuk mempermudah orang mengerti bagaimana tuan-tuan tanah memperkaya dirinya dan mempermiskin para penyewa. Dan Maggie ini memperkenalkan permainan ini pada tahun 1904. Gitu cuy, singkat ceritanya. BTW gue mau ngasih tahu dulu kipas angin kesayangan. Bukan kesiangan jam 7 anjing. Aduh. Nah ini cuy yang gue mau bilang, bukan mobil Tamiya ya, bukan. Aduh, tapi gue penasaran deh, kenapa Doi itu suka lihat kanan kiri, padahal dulu tuh udah sempet gue seberangin. Banyak sih kisah bersamanya ya kan, ketika gue buntu pemikiran, gue bersandar di depannya dan serulah gitu, tanda serulah. Aduh, tapi pelajaran yang gue ambil ya kan, lu jangan sering-sering lihat atas lah min, gak pegel apa. Lebih baik lihat ke bawah supaya bersyukur, dan lihat kanan kiri kayak kipas angin ini supaya lebih berhati-hati. Amin. Nah, itu adalah puskesmas yang ada di kampung gue cuy, dan gue juga termasuk hadirnya. Dan itu tadi adalah kipas angin saya. Ya, kesayangan, bukan kesiangan. Aduh. Dan selanjutnya gue mau ngajak lo semua mau ke Taman Badak. Jadi let's go. Oke, sebelum ke Taman Badak, gue mau ngajak lu itu ke lihat-lihat perahu-perahu nelayan aja. Let's go. Tadi habis hujan cuy. Nah, biasanya kalau habis hujan tuh di pompa dulu gitu. Karena banyak airnya pasti ya kan. Padahal bisa sih cuy pakai mesin biar keluar otomatis. Tapi ini masih manual. Caranya ya lu masukin terus cabut terus masukin lagi sampai keluar. Aduh, terapering kan lu. Nah, kalau airnya udah mau habis seperti ini suaranya tuh. Jadi udah terbuang. Setelah itu tangan gue langsung cemong hitam karena oli, dan itu bendera Indonesia biar tidak disangka ilegal. Nah, lu lihat ini padat banget ya, kayak masih PW gitu. Aduh. Nah, ini karena cuacanya angin hujan dan pasti ombaknya gede cuy. Jadi nggak ada yang berani ke laut. Kalau ke laut bisa istrinya jadi janda ya kan. Karena taruhan nyawa banget. Nah, ini kebanyakan Apollo cuy. Ada yang 1 hari, 2 hari, 4 hari, bahkan seminggu, berbulan-bulan bahkan. Nah, kalau ada lampunya nih, biasanya tuh ke laut 2 hari. Fungsinya ya untuk menerangi air laut pas malam hari biar ikannya kan pada kumpul di situ terus masuk ke jaring nelayan. Tapi kalau padang bulan sih ya lautnya itu udah padang ya kan, jadi event lampu itu dijalankan, ikannya tidak terlalu tertarik gitu karena lautnya udah terang karena bulan, jadi hasil nelayannya sedikit kalau padang bulan. Tapi kalau padang bulan harga ikan naik cuy, karena susah dicari, sama kayak cumi. Kalau lagi susah dan nggak ada yang ke laut itu mahal, bisa sampai 70.000. Tapi kalau lagi musim cumi itu turun sampai 35.000. Tapi price atau tidaknya cumi itu berpengaruh ke harga sih cuy. Kalau udah kembung, merah dan lembek itu murah. Ya sorry banget cuy, Taman Badak ternyata tutup gara-gara banyak mantan sembarangan. Pipi, aduh. Tadi aku ke Badak, cuman tamannya ditutup. Aduh, nggak banget kayaknya. Bener tadi, ya kan kata perahu tadi. Tadi gue habis ke Badak. Ya tutup. Kok ditutup sih kayak ya? Padahal aku mau foto-fotoan, boker, nyupang di situ. Karena banyak sampah, banyak mantan gitu deh. Nggak maksud dia pengunjung yang ke situ tuh pada buang sampahnya sembarangan. Jadi untuk sementara ini tutup dulu gitu. Dia ada sorry bentar, kalau udah buka aku vlogin lagi. Padahal di situ tuh itu banyak banget nih orang-orang yang sedih ya kan, orang-orang yang bahagia, ada yang pura-pura bahagia, ada yang main HP mulu, ada yang pura-pura main HP padahal nggak punya HP ya kan. Ada juga yang yatim. Ngomongin yatim, aku pernah bikin sketsanya sih. Kamu item bukan? Aku bukan item.
tapi yetim. Oh, yatim.com ya. Kamu di sini lagi apa? Aku di sini sedang melakukan hal yang terpuji. Aku sedang menunggu open BO, terus open BO-nya di kamar berdua sama aku, terus aku ceramain kisah-kisah supaya dia tobat dan tidak menjadi open BO lagi. Bagus kan, terpuji? Bagus. Tapi kamu rugi 1 juta. Lebih baik 1 jutanya buat anak yatim kayak aku. Ya, cari open BO-nya yang yatim. Gitu sih kesannya. BTW ini tuh cuaca itu kadang panas, kadang dingin, ya kan, panas, dingin, tipes lu. Aduh. Dan gue kan tadi ke Badakan ya kan, cuy. Di situ kan ada yang dagang bubur ya kan, bubur ayam. Bang, jualan apa? Bubur ayam, deh. Ya iyalah, bubur ayam. Masa bubur jerapah? Gimana sih Kak Yahya? Ada ayamnya. Oh, ada banyak. Aduh, ini sama ayam bapak saya. Dan itu kasihan sepi nih. Tapi bubur ayam tuh sehat. Nah, jadi bubur ini ditemukan sejak sebelum Masehi cuy, zaman konon banget lah. Dan saat itu sedang mengalami masa paceklik. Akhirnya ada kaisar kuning asal Cina yang memutar otak biar rakyatnya bisa makan walaupun makanannya terbatas. Terus jawabannya ada di tukang masak saat itu cuy. Jadi tidak sengaja kalau beras dimasak dengan banyak air akan jadi bubur. Akhirnya si raja itu menyuruh bikin bubur yang bisa dibagikan ke orang banyak. Dan masalah pun terbawahi. Maksudnya teratasi. Nah, kamu tim bubur ayam dikunyah apa tim bubur ayam langsung ditelan? Kalau aku ditelan karena gurih kayak kacang yang suka ada di dalam gitar tongkrongan. Cuy, gue punya ide nih. Gimana kalau lu menerima tantangan gue ya? Kalau bisa itu macam-macam kayak ya. Ada bisa ular kobra, bisa kala jengking. Kala itu aku bersama dia terus aku diputus. Lu dapat 20 miliar deh. Yaitu adu melotot sama macan ini. Ayo, siapa yang berani melotot sama aku? Kalau kamu gagal, aku kasih jamu buyung ngupi deh. Anjing, gue kedip nih. Tenang. Di sini gue mau kenalin temen gue ya kan, namanya Aihai. Halo, nama gue Aihai. Jadi doi itu mau cerita cuy. Jadi kita dengarkan aja kali, bentar aja kali ya. Gak apa-apa ya, tambah. Aduh. Nah, jadi gue mau cerita, lu pernah gak sih punya temen datang pas butuhnya doang, pas gak punya duit deh contohnya. Kak, ada uang nganggur gak? Ntar setengah seperempat jam aku ganti. Kamu kesini pas butuhnya doang ya. Nih, terganti ya, awas kalau nggak diganti. Nah, itu kejadiannya kalau nggak punya duit. Gimana kalau nggak punya pacar? Kak, ada pacar nganggur gak? Ntar setengah seperempat jam lagi aku ganti. Telat lu. Udah dipinjam pacar gue sama temen. Ya, telat deh. Yaudah nggak apa-apa. Gitu. Tapi gimana kalau nggak punya bapak? Woi, pinjam bapaknya dong. Oke, segini aja vlog singkatnya seperti bunga Allah sama dia ya kan. Jadi terima kasih sudah menonton cerita cintaku. Aduh, Radit. Jadi yaudah, seperti biasa. Wassalam. Oke cuy, ini sebagai video penutup. Lu lihat tadi ya, itu suara apa? Hujan. Ya betul. Hujan. Nah, jadi enaknya itu makan nasi goreng sebenarnya gue agak emosi sih ya kalau makan nasi goreng gitu. Soalnya makannya gini. Nasi goreng. Gue habisin loh.